Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini aku akan jelasin gimana game Blackjack sederhana ini udah dibuat dengan menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Nah, gamenya tuh kayak gimana sih? Gamenya tuh kayak gini nih. Contoh. Nah, seperti ini. Oke. Tapi khususnya kita akan fokus dibahas tiga hal penting ya. Tentu saja, yaitu kita akan ngebahas class dan object, constructor dan destructor, dan yang terakhir yaitu inheritance. Jadi kayak gimana pembahasannya? Yuk langsung aja kita mulai. Oke, jadi yang pertama kita akan ngebahas kelas dan objek. Dalam pemrograman berorientasi objek itu, kayak ya object oriented programming, itu kan ada dua ya, ada kelas dan objek. Kelas itu ibarat kayak blueprint atau cetakan gitu. Nah, sedangkan kalau objek itu adalah benda nyata yang dibuat dari cetakan itu. Jadi dalam satu kelas itu bisa aja terdapat banyak sekali objek gitu, yang mirip. Nah, di game ini sendiri, di Source Code ini sendiri itu ada banyak kelas ya, kurang lebih seperti ada 5 kelas ya. Yang pertama ada kelas card, ada kelas deck, ada kelas person, ya ini nanti akan kita bahas karena dia ini person ini adalah kelas orang tua ya, kelas orang, sorry saya typo, kelas orang tua atau dia bener deh, kelas orang. Kelas dia itu adalah kelas orang, kelas person ya, dan dia merupakan parent class yang child classnya itu adalah player dan dealer. Nah, kita nanti akan ngebahas di inheritance ya. Jadi ada beberapa kelas gitu. Nah, kelas ini tuh merepresentasikan kartu nih. Contohnya di kelas card ini merepresentasikan kartu dan nanti akan dibuat objek kartu sebanyak 52 buah dalam kelas deck gitu. Nah, dalam ini tuh adalah kartu yang nanti akan dibuat 52 objek di dalam kelas deck. Ada 4 tipe dan ada beberapa macam rank gitu ya. Nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya itu adalah destructure dan constructor. Aku mau ngebahas destructure dulu. Destructure itu apa sih? Destructure itu sebenarnya jarang dipakai di Python ya secara eksplisit ya. Tapi kalau ada itu biasanya berbentuk seperti def, del, self gitu. Def, del, self. Misal nih kalau ini ada init itu dia del. Nah, kenapa aku nyontohinnya di init? Karena init itu adalah salah satu bentuk dari constructor. Nah, kita kembali lagi ke destructor ya. Destructor itu kenapa nggak saya pakai di kode ini? Karena Python itu udah secara otomatis akan mengelola memori gitu saat objek itu udah nggak digunakan lagi. Makanya saya nggak pakai destructor, saya pakainya constructor. Ya. Constructor itu apa? Init. Nah, constructor itu apa sebenarnya definisinya? Constructor itu adalah sebuah fungsi khusus yang otomatis akan dijalankan sebuah sistem saat objek itu dibuat. Saat objek bernama deck ini dibuat, maka init ini akan otomatis berjalan gitu, self, ya kan. Nah, contohnya kayak di deck ini tuh yang sudah saya jelasin dari tadi tuh, kayak begitu objek deck ini tuh dibuat, gitu semua kartu akan otomatis disusun dan diacak gitu. Ada susunan kartu, hearts, diamonds, clubs, space, dan ada yang bermacam-macam rank gitu akan disusun dan diacak ketika kartu itu akan digunakan gitu. Ini acak kartu ya, akan random shuffle gitu. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas poin ketiga yang nggak kalah penting, yaitu adalah inheritance. Inheritance itu apa? Inheritance itu adalah pewarisan, teman-teman. Jadi pewarisan itu kayak konsep di mana satu kelas itu bisa mewarisi sifat dan metode dari kelas lain. Nah, di sini tuh saya punya kelas person yang merupakan menjadi parent class atau pewaris dari kelas player dan dealer. Dua kelas ini tuh seperti ahli waris gitulah ya ibaratnya. Jadi dua ini tuh mendapatkan warisan sifat dari person. Person itu punya banyak ada punya banyak sifat dan metode seperti init, draw card, calculate score, dan draw hand. Itu semua dimiliki juga oleh kelas player dan dealer begitu. Nah, ini tuh apa sih? Ini tuh adalah tentang dirinya sendiri, Dia jadi itu dia punya self hand-nya kosong dan delve score-nya, self soul-nya juga kosong gitu. Kartu yang dipegang tuh pertama kan kosong dan juga nilai kartunya juga kosong. Nanti akan diberikan saat permainannya berlangsung. Draw card, si person ini bisa menggambar sebuah kartu untuk dirinya sendiri dan juga bisa mengkalkulasikan skor untuk dirinya sendiri. Berapa sih nilai value dari kartu-kartu yang dia pegang itu begitu. Dan dua kelas ini punya sifat yang sama terhadap kelas person begitu. Nah, ini ada fungsi untuk mereset gamenya ketika gamenya di reset, dan ini adalah running dari gamenya, adalah looping dari gamenya gitu ya. Screen fill green, dan
Ini pertama untuk menggambar dari kartunya pemain tersebut. Kartu pemainnya itu digambar ya, untuk gambar kotak 50 400. Dan selanjutnya ini untuk menggambar kartu dealernya saat ditutup. Saya coba buka lagi gamenya. Nah, seperti ini. Dan ini ada check event. Check event itu apa? Check event itu adalah seperti tombol-tombol yang bisa saya gunakan. Contoh. Saat di sini saya punya kartu ya. Saya pencet tombol ya seperti yang biasa kita tahu ya, kalau di blackjack itu ada dua tombol, hit untuk mengambil kartu dan stand untuk berhenti mengambil kartu. Di sini ketika skor saya 16, saya hit ya. Nah, tombolnya tuh ada dua, ada H dan ada S, ada hit dan stand begitu. Dan ada tombol lagi saat kita sudah kalah atau kita sudah menang. Ini kan kita kalah nih. Kita punya dua tombol, yaitu spasi dan escape untuk spasi untuk merestart gamenya dan escape untuk keluar dari gamenya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih permainan dari blackjack sederhana yang sudah saya bikin. Semoga ya dengan konsep OOP ini tuh game jadi lebih mudah diatur, lebih mudah dibaca juga oleh pembaca, dan juga lebih mudah dikembangkan gitu. Jadi kayak dengan mudah itu kita bisa membuat permainan baru, atau bahkan menambahkan fitur baru, atau bahkan memodifikasi logika ya, logika dari game ini, logika dari source code ini itu tanpa mengubah seluruh programnya begitu. Oke, semoga video kali ini tuh bermanfaat, atau bahkan hanya mungkin dalam sekedar tontonan saja. Terima kasih, selamat jumpa.